Pada episode ini dilanjutkan lagi, sebagian besar bangunan terkonsentrasi di setengah jalan pegunungan. Semua bangunan di Honggu dibatasi oleh setengah jalan gunung. Mereka dibagi menjadi lantai atas dan bawah oleh orang-orang Honggu. Sekarang lantai atas adalah penduduk asli yang tinggal di Honggu, sedangkan lantai bawah adalah para pendatang baru yang datang untuk berpartisipasi dalam seleksi. Kedua belah pihak juga saling menyapa, sehingga orang-orang di lantai atas dan bawah tidak saling mengganggu. Di lantai atas, di ruangan yang sunyi, jejak api gelap perlahan menyala. Nyala api secara mengejutkan gelap dan menakutkan, memberi orang perasaan jahat. Melihat lebih dekat, melihat penampilan kegelapan ini secara bertahap berubah, ada beberapa hantu di mata air terpencil yang ditemui Xiao Yan dan yang lainnya di Hanci. Yukuan, kenapa kamu mencariku? Suara jernih seorang wanita juga terdengar perlahan di dalam ruangan. Wanita itu mengenakan rok polos dan rambutnya yang panjang diikat dengan jepit rambut yang halus. Meskipun dia agak tua, dia tidak bisa menyembunyikan penampilannya yang cantik. Hei, tidak ada yang salah, saya di sini hanya untuk memberitahu Anda bahwa ada yang tidak beres dalam kerja sama kami. Beberapa orang ditangkap, dan beberapa orang melarikan diri. Apakah rencananya akan dilakukan terlebih dahulu? Yukuan juga berkata diam-diam, meskipun ini wanita telah meminta dunia hantu mereka, tetapi menilai dari situasi saat ini, segel orang dewasa di kolam dingin belum diangkat, dan dia bukan lawannya, jadi dia hanya bisa menghormati meskipun itu adalah kesalahan orang-orang di dunia hantu mereka untuk melarikan diri, tetapi di dunia hantu mereka, tidak ada keadilan, dan kata-kata mereka didasarkan pada kekuatan tinju mereka. Apa yang kamu lakukan? Wanita itu juga sangat marah. Dia adalah pemilik dari lembah-lembah merah ini, dan namanya adalah Hong Ye. Alasan mengapa dia mengetahui trik-trik kecil untuk menyelundupkan pendatang baru di dunia hantu adalah karena dia memiliki beberapa kerjasama yang tidak diketahui dengan dunia hantu. Tapi saya tidak tahu mengapa, kali ini mereka benar-benar menangkap ratusan orang, yang agak sulit dipercaya, belum lagi seseorang telah melarikan diri sekarang. Jika orang yang melarikan diri mengatakannya, itu akan menjadi masalah besar. Kalian orang-orang dari dunia hantu benar-benar gagal, bahkan hal kecil ini bisa salah ketika kita bekerja sama sejak awal. Bagaimana kamu menjamin dunia hantu? Hong Ye juga berkata dengan marah. Di masa lalu, setiap rekrutan baru yang berpartisipasi dalam seleksi akan hilang, tetapi di bawah latar belakang Hong Ye, tidak ada orang di Suan Santian. Dia terlalu memperhatikan dan menjadi tenang. Hilangnya begitu banyak orang kali ini sudah cukup untuk menimbulkan sensasi di antara pejabat tingkat tinggi Suan Santian, ini juga hal yang tidak berdaya. Kali ini, orang dewasa kita akan membuka segelnya. Persiapan sebelumnya adalah untuk kali ini. Yukuan juga berkata dengan enggan. Kali ini kalian terlalu berisik, bagaimana aku bisa memalsukannya? Hong Ye juga berkata dengan marah, setelah waktu ini selesai, apa yang kamu minta juga akan terpuaskan. Apakah kamu masih takut dengan Suan Santian ini? Melihat ini, Yukuan buru-buru berkata, lagi pula, dia belum bisa merobek wajahnya dengan daun merah ini. Hong Ye merenung sedikit, lalu berkata, begitu, persidangan akan dimulai besok, saya akan bekerja sama dengan Anda, saya harap Anda tidak melanggar janji Anda, jika tidak. Implikasi dari Hong Ye juga sangat jelas, jika mereka di dunia hantu tidak memenuhi apa yang mereka janjikan kepada Hong Ye, maka konsekuensinya akan cukup serius. Setelah berbicara, Yukuan tidak ingin tinggal sejenak, dan kemudian berubah menjadi kepulan asap hitam dan kembali ke kolam yang dingin. Melihat kepergian Yukuan, Hong Ye juga melunak dari aura yang tidak dapat dicapai, berubah menjadi seorang wanita kecil, dengan lembut berjalan ke rak buku di kamar. Membalik salah satu buku, dan kemudian sebuah ruang rahasia muncul. Gulang, aku tahu apa yang aku lakukan salah, tapi aku melakukan ini untukmu. Apa gunanya dunia tanpamu? Ketika kamu bangun, kami akan terbang dan tidak pernah kembali ke tempat di mana hanya ada kami berdua. Apakah menurutmu tidak apa-apa? Kata Hong Ye, air mata juga jatuh tanpa sadar.
Orang di lengannya tidak bergerak sama sekali, dan Hong Ye segera memeluk seorang pria berbalut satin putih seperti mumi. Tuan Anda, seseorang datang ke jalan setapak untuk menyelidiki pintu masuk kami sebelumnya. Berkat rotasi kami tidak ditemukan. Kami mungkin telah mengekspos diri kami di sini. Apakah kami perlu pindah? Hantu hitam juga berkata, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Kemasi, semua yang tidak bisa diambil hancur. Aku akan pergi besok. Yukuan juga mengatakan sesuatu, dan kemudian berjalan menuju ruang batu kolam dingin di tengah. Bagaimana kabarmu? Yukuan juga bertanya pada bayangan di tepi kolam dingin. Sudah hampir waktunya. Tuanmu telah menyerap darah manusia ini, dan kekuatannya telah pulih 9 dari 10. Hanya masalah waktu sebelum segelnya rusak, kata Ghostly Ghost. Langkah selanjutnya adalah menunggu dengan tenang. Aku sangat menantikan pemilihan pendatang baru kali ini. Mengatakan itu, Yukuan membuka mulutnya dengan rakus. Di kolam yang dingin, air yang awalnya berwarna coklat tua telah lama berubah menjadi air darah merah cerah. Aura darah yang luar biasa menembus ruangan batu, dan kolam itu berdeguk seolah-olah ada sesuatu yang akan muncul. Mu Feng, kemana kamu pergi sekarang? Xiao Yan juga ditarik oleh Mu Feng dan bertanya dengan bingung. Hari ini adalah hari ketika bakat kelas 5 diumumkan, dan itu juga hari ketika aturan uji coba diumumkan. Ayo pergi dan lihat sekarang, kata Mu Feng juga. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia juga ingat bahwa hari ini adalah hari ketika bakat kelas 5 diumumkan, dan itu juga hari ketika aturan kompetisi seleksi diumumkan. Dia segera mengikuti Mu Feng dan berjalan menuju alun-alun. Begitu dia tiba di alun-alun, Xiao Yan menemukan bahwa kerumunan itu sangat ramai sehingga tidak ada cara untuk keluar. Ada loteng tambahan di atas alun-alun. Meskipun itu bukan kemewahan, itu jelas hanya didirikan di tengah malam seharusnya untuk pengumuman yang kelima tunggu bakat dan aturan uji coba. Bakat tingkat kelima akan segera diumumkan, dan saya tidak tahu berapa banyak bakat yang bisa saya nilai. Saya mendengar bahwa bakat kelas 1 adalah yang terburuk, dan bakat kelas 5 adalah yang terkuat. Dikabarkan bahwa jika itu dapat dievaluasi sebagai bakat kelas 5, maka satu kaki telah melangkah ke pintu ini, 9 sekte super. Lagi pula, saya mendengar bahwa ada sangat sedikit orang yang dapat dinilai sebagai talenta kelas 5 di masing-masing benteng ini. Aku akan puas selama aku bisa dinilai sebagai talenta kelas 2. Bisikan terus datang dari sekitarnya. Xiao Yan, di sini, sama seperti Xiao Yan dan Mu Feng buru-buru menemukan tempat untuk menonton, suara Yueru juga memasuki telinga Xiao Yan. Mendengar ini, Xiao Yan dan Mu Feng juga mencondongkan tubuh ke arah tempat Yueru berada. Kenapa aku tidak pergi mencarimu di siang hari? Kupikir kamu datang duluan. Yueru juga berkata, dan ada sedikit keluhan dalam kata-katanya. Maaf, Paman Wu meminta sesuatu dariku, dan ini sudah berakhir. Kita hanya di sini sekarang. Mu Feng juga menatap Yueru dengan mata berbinar, dan Xiao Yan menutup mulutnya saat dia hendak berbicara. Dari kata-kata Yueru, Xiao Yan juga tahu bahwa Yueru masih tidak tahu tentang kepergiannya tadi malam, dan Wu Sisu lah yang menyembunyikannya. Xiao Yan segera melepaskan Mu Feng dan mengedipkan matanya dengan keras. Mu Feng juga mengerti, tersenyum pada Yueru, dan berkata, Halo, Nona Yue, aku teman Xiao Yan, senang bertemu denganmu. Setelah berbicara, dia mengulurkan tangan ke arah Yueru. Mata Yueru bergerak sedikit, dan kemudian tangan gioknya ragu-ragu. Dia jelas terkejut dengan aura pada Mu Feng, yang mengenakan jubah Tao, tapi bagaimanapun juga dia adalah teman Xiao Yan. Karena sopan santun, dia juga mengulurkan batu gioknya, tangan dan berkata dengan ringan keduanya berjabat tangan dengan lembut dan kemudian melepaskannya. Xiao Yan juga menemukan bahwa Yueru tampaknya sangat antusias pada dirinya sendiri, dan kemudian sangat dingin kepada orang lain. Kemudian dia tidak ingin khawatir tentang hal-hal yang merepotkan ini, dan menunggu sampai dia bergabung. Setelah sekte, itu mungkin secara bertahap memudar. Napas di tubuh Yueru semurni bulan yang cerah, dan tubuh Mu Feng telah berurusan dengan hantu sepanjang tahun,
dan sulit untuk menghancurkan aura menakutkan dari beberapa hantu, tidak heran Yueru merasa aneh.